Assalamualaikum teman-teman, sudah hadir semua. Waalaikumsalam, Pak. Kita buka aja ya. Silakan, siapa yang jadi ketua kelasnya? Sudah ditunjuk? Sudah Pak, saya Lia Amelia. Siapa Mas ketuanya? Punten Pak, Lia Amelia. Amelia, wah mantap perempuannya. Saya Pak. Yuk Mbak Lia, bisa on cam? Oh, Ya, mohon maaf, Pak, saya belum pakai background. masih di jalan ya? Ya, Oke, eh, silahkan disiapkan dulu ya Mbak Lia kelasnya, seperti penyiapan kelasnya seperti ini. Nah, silahkan. Kelihatan nggak tulisannya? Kekecilan ya kayaknya. ya. Mohon maaf Pak, ini agak kecil. Kang Wali Ketua boleh untuk sekarang diwakilkan dulu. Oh, boleh, boleh. Nah, ketua punya hak prerogatif untuk memilih. Silakan Mbak Lia, mau diwakili dengan siapa? Eh, ke Kang Wakil Ketuanya Pak, Oke, siapa wakil ketuanya? Kang Dani. Izin Pak, saya Pak, wakil ketuanya Pak. Oke, silakan Kang Dani. Siapa? Ya, Duduk siap, gerak, lapor. Peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3, gelombang 4, angkatan 14 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional. Jumlah berapa? 20 orang ya. 20 Pak. Ya, jumlah 20 orang hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Laksanakan. Laksanakan. Mohon perhatian semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, adalah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah teman-teman sehat, Pak. dari KPU ya, Ya, betul Pak. Komisi Pemilihan Umum. Ada yang unit kerjanya ini dari mana? Bermacam-macam ya. Betul Pak. Oke, oh ini ada 20 orang ya. 22 saya sebagai fasilitator dan satu pengawas. Baik teman-teman, hari ini eh, apa namanya menunya ya. Menunya hari ini kita akan ngobrol lah, ngobrol ya, ngobrol tentang agenda satu. Tentang agenda satu yaitu SPBN, sikap dan perilaku bela negara. Nah, kalau sebelumnya teman-teman pasti sudah menyelesaikan yang namanya MOOC ya. MOOC, gimana kesan-pesannya MOOC? Gampang diakses nggak? Atau eh,
Pak, ternyata MOOC itu di waktu-waktu tertentu lelet jaringannya gitu, nggak bisa diakses, sehingga saya harus belajarnya tengah malam gitu. Ada yang kesulitan seperti itu atau ada yang lancar-lancar aja? Izin Pak, untuk kesulitan mungkin karena maintenance beberapa hari aja kemarin Pak. Oke, maintenance ya. Iya Eh, Pak. Pak, memang apa namanya kelemahan aplikasi di kita itu ketika diakses secara bersamaan, wah langsung turun ya ininya apa bandwidthnya atau jaringannya jelek gitu. Oke, itu jadi masukan buat kita atur nuhun Kang Yozian Dika ya. Nanti kita berkenalan ya. Jadi teman-teman hari ini saya anggap teman-teman sudah selesai lah membaca atau mempelajari MOOC karena memang sudah waktunya sudah lewat kan ya. Dalam MOOC itu ada beberapa modul kan. Modul 1, modul 2, modul 3 yang sangat banyak itu ya. Belum lagi penugasan-penugasannya. Nah, makanya dalam 2 hari ini, yaitu hari ini ya, hari ini dengan hari Senin, sebetulnya kita nggak akan terlalu mempelajari MOOC lah, atau modul 1, modul 2, modul 3. Kita akan ngobrol-ngobrol aja lah tentang apa sih SPBN itu gitu kan. Terutama dalam aplikasinya di eh, pekerjaan kita sebagai abdi masyarakat atau pelayan publik ya di KPU khususnya. Nah, untuk itu juga makanya hari ini pembelajaran kita adalah lebih ke sharing ya, pembelajaran orang dewasa gitu. Silahkan teman-teman eh, santai aja ya, sesantai mungkin lah. Kalau misalnya mau, Pak mau sambil minum ya silahkan, saya juga udah sedia tumbler gitu. Kalau teman-teman belajarnya enaknya sambil makan, sambil ngemil, silahkan. Oh dengan saya bebas gitu. Pak saya sering ke toilet atau bolak-balik ke toilet, silakan gitu. Kalau mau ke toilet atau misalnya teman-teman dibebas tugaskan nggak sih? Dibebas tugaskan. Nah, tapi kan pimpinan biasanya Iya selalu Pak. ada ini ya. Kang Dani minta tolong ini. Nah, silakan lah. Kalau nggak lama-lama amat silakan. Kalau 5-10 menit gitu ya. Tapi jangan sampai nyampe 1 JP, 1 jam pelajaran izinnya gitu. Wah, itu udah nggak masuk gitu. Gitu ya, silakan. Feel free to do anything. Nah, saya cuma minta satu saja, fokus sama tetap aktif gitu. Aktif karena ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya aktif saya nanya Pak, apa berpendapat gitu, nggak akan nanya. Oh silakan tuh lebih bagus gitu ya. Berpendapat lebih bagus atau menyanggah, wah itu keren banget gitu. Nah tentunya hal-hal yang keaktifan seperti tadi ini akan menjadi penilaian tersendiri gitu ya. Ini tentu akan beda keaktifan teman-teman dalam hal penilaian akan berbeda dengan yang pasif gitu ya. Kan kalau aktif ya menanyakan, kalau pasif ditanya. Kalau saya nanya berarti itu teman-teman pasif gitu. Aktif pasif kan gitu ya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman silakan seaktif mungkin lah nanti akan ada penilaian tersendiri gitu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Teman-teman, salam kenal. Nama saya Ferdi Febiansyah Junaidi. Saya bekerja di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan dan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional atau Pusjar Eskatan LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Kalau kantor pusatnya LAN itu ada di Jalan Veteran nomor 10 Jakarta Pusat, sebelahnya Istana Negara ya.
sebelahnya Setnek kalau teman-teman eh, apa namanya bertugas di Jakarta. Ada yang eh, bertugas di Jakarta atau di KPU pusat? Banyak ada mungkin ya. Nah, Ini jadi Jawa Barat semua Pak, Punten. Tidak ada, Pak. oh nggak ada. Oh, oke, nggak ada ruang pusat berarti ya. Nggak ada yang ngawasin. Ya, teman-teman, saya bekerja semenjak 2018 di Pusjar Eskatan ini ya. Sejak 2018, sebelumnya saya 10 tahun di Jakarta. Di tahun 2009 sampai 2018 di LAN Jakarta. Nah, saya sebetulnya bukan Widya Iswara ya, atau pengajar, bukan gurunya PNS sebetulnya. Saya seorang analis SDM aparatur ahli muda. Ada yang jabatannya di sini analis SDM? Oh, nggak ada ya. Saya seorang analis SDM aparatur ahli muda. Pekerjaannya itu mulai dari ngerekrut orang, nempatin orang, sampai dengan mensiunkan orang, gitu. Mempensiunkan orang. Termasuk di dalamnya juga kalau ada urusan kenaikan jabatan, pangkat, gitu, gaji, tunjangan. Nah, ini pekerjaan saya juga menyusun rencana pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya. Nah, jadi saya tuh eh, diberi kewenangan gitu, dikasih apa penugasan oleh pimpinan saya untuk bisa menjadi fasilitator di kelas ini khususnya. Saya lulusan sarjana MSDM STI Alan Jakarta, dan ini alamat kontak saya. Silahkan teman-teman kalau mau mengontak saya di nomor HP yang tertera ya di sini. Saya ada WhatsApp juga, Telegram ada nggak ya? Nggak ada kalau nggak salah. Ada WhatsApp lah yang aktif. Nah, ini alamat email saya, dan juga silakan teman-teman kalau mau menyapa saya di medsos. Nah, ini alamat Instagram saya. Saya cukup aktif lah di Instagram ya, hiburan gitu. Nah, saya tinggal di Jalan Cijerah 2 nomor 25 di Bandung. Saya asli Bandung ya. Silahkan kalau teman-teman mau manggil saya Akang, silahkan. AA gitu ya. Bapak, tapi Bapak mah saya juga masih muda lah. Agak jauh sama teman-teman usianya. Silahkan panggil Akang aja biar lebih akrab gitu ya. Nah, ini hobi saya adalah musik dan segala sesuatu tentangnya. Jadi kalau saya weekend itu biasanya main musik gitu ya. Biasanya main di kafe gitu kan, panggung ya lumayan lah hiburan gitu. Daripada bekerja terus setiap hari. Nah, salah satu healing saya adalah ini gitu kan. Saya menikah, punya anak satu gitu. Nah, silakan teman-teman juga kalau misalnya silakan follow ya akun Lembaga Administrasi Negara, Instagramnya, X-nya, Facebooknya juga, atau YouTube channel. Nanti banyak informasi-informasi terkait dengan pelatihan atau pengembangan kompetensi itu. Ada yang ditanyakan tentang saya? Cukup. Nah, jadi karena saya kantornya ada di Sumedang, jadi saya datang untuk memberi apa teman-teman? Memberitahu, Tahu. Pak. Ah, betul, Kang Dani. Saya datang untuk memberi tahu. Tahunya bukan tahu fisik ya, bukan tahu Sumedang, memberi tahu tentang SPBN gitu, tentang sikap perilaku bela negara gitu. Oke teman-teman, eh, saya sudah mengenalkan diri. Silakan sekarang teman-teman yang mengenalkan diri ya. Jadi sekarang ada perkenalan. Nah, perkenalan dari teman-teman. Jadi perkenalannya diselingi game ya. Jadi gini, saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman coba lihat di sekeliling teman-teman ya. Terutama di meja lah. Jangan meja orang lain ya.
meja teman-teman gitu. Lihat sekeliling meja teman-teman, pastilah kalau laki-laki itu pabalatak bahasa Sundanya. Atau banyak barang gitu. Atau ibu-ibu biasanya perempuan banyak pernak-pernik. Nah, coba cari satu barang yang memang mendefinisikan teman-teman gitu. Satu barang boleh peniti, boleh apa gitu. Satu barang silahkan. Yang ada di sekitar meja teman-teman ya, yang kelihatan lah. Ingat, jangan meja orang lain. Nanti itu bisa jadi barangnya barang punya orang lain. Nah, nanti, nah sok saya kasih waktu dulu 2 menit ya, tapi jangan ditunjukkan. Silakan cari dulu 2 menit. Sambil minum ya. Oke, cukup kayaknya ya. Nah, kalau udah dapat, nah silakan teman-teman memperkenalkan diri ya. Eh, dari mulai NDH, apa, di kelas ini kan ada 20 ya. Nah, silakan mengenalkan diri, nama, kemudian formasinya apa, formasi itu jabatan ya, penempatan, dan juga benda apa yang ditemukan gitu, apa alasannya gitu. Pak, saya menemukannya karet. Apa alasannya? Ini mau merefleksikan diri saya karena saya tuh elastis gitu. Saya elastis seperti karet gitu, bisa menyesuaikan diri. Gitu. Nah, silakan seperti itu. Oke ya, silakan NDH 1 dulu atau yang absen nomor 1 memperkenalkan diri, nama, formasinya atau jabatannya, penempatan, dan juga benda apa yang merefleksikan diri teman-teman. Silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Ade Ayu Puspitasari. Untuk penempatannya, saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Sekarang saya ditempatinnya di KPU Kabupaten Kuningan. Oke. Kemudian untuk Apa barang yang bendanya? menggambarkan saya mungkin cermin ya Pak. Cermin. Kenapa cermin? Adik. Karena suka ini aja Pak, melihat cermin aja Pak. Jadi apa ya? Melihat apa yang udah terjadi gitu Pak. Oke, jadi sebelum menilai orang lain, adik Iya, suka menilai diri sendiri ya. iya. Oke, berarti cerminnya harus gede ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Asli Iya Pak. Teh Adik, Kenapa Pak? asli dari mana asalnya? Oh, aslinya Jakarta Pak. Oh, Jakarta, penempatan Kuningan ya. Iya Pak, betul. Oh, oke. Iya Pak. Salam kenal ya. Terima Iya kasih. sama kenapa? Terima kasih. Next. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silakan. Siapa yang selanjutnya? Mas Alvin sih kalau saya lihat di sini. Ya Pak, baik. Mohon maaf karena memang NDH-nya tidak mengurut ya Pak, Nggak dibagi ngurut, 2. ya. Izin perkenalkan, nama saya Alvin Muhammad Ahdan, dan untuk jabatan PKSTI sama penata kelola sistem teknologi informasi. Saya saat ini ditempatkan di KPU Kabupaten Garut
Oh, di Garut ya. Ya. Dan untuk satu barang yang mungkin bisa menggambarkan saya saat ini, jam, Pak. Wah, jam. Kenapa jam tangan? Jam, waktu, Pak. Lebih ke waktunya. Jadi Waktu. mungkin eh, saya selalu dikejar-kejar gitu, Pak, waktu ya. Setelah Oh. mungkin belum bekerja, ditanya kapan nih kerja. Setelah bekerja nih kapan nikah. Setelah nikah kapan, terkait kapan. Namun Jadi, yang satu yang harus diingat, kita harus tetap enjoy dalam menjalani semuanya gitu, Pak. oke. Wah, ini filosofinya dalam banget ya. Walaupun dikejar waktu, Kang Alvin. Aslinya mana Kang Alvin? Di Garut, Pak, sama. Oh, Garut. Oke. Jadi Kang Alvin filosofinya dalamnya jam. Kalau walaupun dikejar waktu, tapi selalu kita harus harus ini ya, harus Menikmati prosesnya. menikmati apa yang Iya. menjadi prosesnya. Nanti kebalikannya ya, harus mengejar waktu nanti Kang Alvin. Jangan jangan mau dikejar waktu gitu. Ya, atur nuwun ya Kang Alvin. Iya, Pak. Nah, next siapa? Baik Pak, Dadan Pak. Siap, silakan. Kang Assalamualaikum Dadan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dadan Nur Maulana, formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ya, Untuk penempatan di KPU Kabupaten Subang. Nah, untuk benda yang ditemukan itu ini Pak, kacamata Pak. oke. Kenapa kacamata Kang Dadan? Karena kacamata itu bisa menghalangi pandangan dan menutup pandangan. Oke. Nah, Menutup untuk pandangan pandangan buruk buruk gitu ya. jangan dilihat. Oke. Yang baik ya dilihat Ya, gitu. walaupun melihat yang buruk-buruk nggak akan kelihatan lagi ngelihat gitu ya. Lagi kacamata. Kadeta pada Kang Dadan. Asli mana Kang Ya Dadan? Pak, asli Subang Pak, Asli Subang. Oke, di mana Hmm. Subangnya? di Pantura Pak, Ciasem. Oh, Ciasem. Dekat sama Belanakan nggak? Oh iya dekat Pak. Oh, ya saya Ada kenalan Pak di situ Pak. pernah manggung di situ dulu ke Belanakan, ke Lapangan Merdeka. Oh iya dekat Pak Ciasem. Ya, dekat pantai ya. Iya. Oh pantainya emang nggak ada pantai Belanakan. Ya, itulah apa gitu, pelabuhan apa gitu. Iya. Siap. Lerangan, iya Pak. Ya Ya. siap Pak. Hatur Makasih nuhun Pak. Kang Dadan, salam kenal. Siap. Iya Pak. Selanjutnya siapa? Selanjutnya saya, Pak. Oh, silakan. Mas Dana. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Danang Ramadan. Untuk jabatan saya saat ini penata kelola sistem dan teknologi informasi, penempatannya di KPU Kabupaten Pangandaran. Kalau satu benda yang menggambarkan saya yang saya temukan adalah headset. Nah, Siap ya, untuk KWS. ya, untuk alasannya kenapa? Karena kalau kita mendengarkan orang, kita bisa dapat ilmu tanpa harus mengalami kejadian yang orang tersebut alami. Jadi cukup mendengarkan aja kita udah dapat ilmu tersebut, gitu Pak. Oke, wah ini filosofinya juga dalam ya. Kita bisa mendengarkan atau mendapat ilmu tanpa harus berhadapan dengan orang Nah, melalui suaranya. Wah, betul sekali mantap Pak. banget. Mas Danang asli dari mana? Aslinya dari Jakarta, Oh, Jakarta. Penempatan Pangandaran ya. betul. Oke. Jadi kos di sana ya, Mas Danang? Ngekos Pak. Kos. Wah, asik ya. Ngekos. Bisa ke pantai tiap hari. Bisa Pak, nanti kapan-kapan Bapak bisa ke sini. Bosen nanti ke pantai tiap hari. Siap, makasih Mas Danang. Salam kenal ya. Ya Pak, salam kenal. Siap, selanjutnya Saya Pak. silakan Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan Pak, nama saya Dani Setiadi Pak. Jabatannya penyusun materi hukum dan perundang-undangan dari KPU Kabupaten Bekasi. Eh, Mungkin barang yang menggambarkan saya air minum Pak. Air minum ya. Oh, Iya, apa tuh? karena eh, air minum itu bermanfaat untuk setiap orang gitu Pak. Jadi mungkin ada saat seseorang
membutuhkan air atau saat haus minum. Jadi saya apa namanya, Ingin kalau ada bermanfaat orang, buat orang gitu ya. iya, iya Pak, betul Pak. Oke, baik Seperti sekali. itu Pak. Asli dari mana, Kang Dani? Saya asli dari Bekasi Pak. Asli Bekasi. Oke. Iya betul Pak. Abang deh bilangnya, bukan Kang. Nah, Abang ya Pak. itu ya Bang Dani. Baik ternyata Bang Dani. Teman-teman kalau mau pinjam uang ke Bang Dani katanya. Baik, Boleh Pak. ingin bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih Iya, Bang Dani. iya Pak. Mantap banget dah. Next, siapa? Saya Pak. Siap, Kang Dian. Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Dian Syahrul Hidayatullah. Formasi saya bersama Pak PKST juga. Penempatan saya dari KPU Kabupaten Cirebon, Pak. Cirebon. Oke, apa bendanya? Bendanya Kang Dian? itu saya nggak bisa tunjukin ya Pak, karena gede. Saya ngelihatnya sih printer, Pak. Printer. Wah, itu. Mm-mm. Gak apa-apa, bawa aja. Gini. Ada di sebelah saya, Pak. Oke. Untuk Kenapa alasan itu printer? karena di ruangan saya itu printer tuh jadi penghubung ide, Pak. Sama Oke. walaupun kadang hasilnya ribet, tapi selalu Ya, dibutuhin pasti. berarti apa? Pakai IP ya, itunya ngeprintnya. Eh, Pakai kabel Pak, cuma ganti-gantian kadang. Oh, gantian. Jadi selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Jadi, oh, berarti Kang Dian ingin selalu dibutuhkan teman-teman orangnya. Ya sama, ingin berguna kan pada akhirnya Iya, iya Pak. untuk orang lain. Kang Dian asli mana? KTP saya Kabupaten Bekasi Pak. Oh, KTP-nya. Kalau aslinya? Jogja Pak. Oh, Jogja tuh. KTP-nya Bekasi. Sekarang tugas di Cirebon ya, Cirebon Kabupaten. Kabupaten ya. Oke, Cirebon J. Oke, terima kasih Mas Dian. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada siapa? Oh, jangan-jangan. Oh, itu Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Oh, nggak kedengeran suaranya. Tes, halo, Sip. perkenalkan nama saya Fajar Riti Abdullah. Saya asal dari Lampung, Pak. Penempatan sekarang di KPU Kabupaten Ciamis. Ciamis. Jabatannya apa, Mas Fajar? Jabatannya sama Pak, PKST juga. Ya, Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi. apa ininya? Bendanya yang Kalau ditemukan? benda, mungkin saya nemu di hard disk, Pak ya. Wah, hard disk banyak menyimpan memori berarti ini. Nah, iya, Pak. Mungkin lebih ke praktis, gitu, Pak. Dan ya mungkin bisa mengelola beberapa informasi gitu, Pak. Oke. Jadi tipe Mas Fajar itu adalah pengelola informasi atau menyimpan file-file penting gitu ya. Ah ya, Pak. Mungkin itu lah. Oke. Asli Lampung ya, Mas Fajar? Lampung, Pak. Iya, Pak. Di mana Lampungnya? Di Lampung Selatan, Pak. Kalianda. Oh, Kaliandra. Oh, itu pantainya bagus-bagus ya. Lampung, Iya. Pasir Putih. Siap. Oke, terima kasih Mas Fajar. Sama-sama, Pak. Salam kenal ya. Selanjutnya siapa? Salam kenal Pak Ferdi. Ya, Selamat silakan. pagi teman-teman semuanya. Saya Ulia dengan formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi dengan penempatan di KPU Kabupaten Indramayu. Indramayu, oke. Tadi Apa saya yang ditemukan? langsung kepikiran lihat ini charger. Apa Charger. ini namanya? Yang merah ini charger protektor ya. Terus gambarnya kan lobster tuh. Oh, apa tuh? Terus ada Iya. ini teman-teman yang suka nonton SpongeBob kan? Oh, itu Si Larry. tahu si Larry itu Iya. yang badannya gede itu kan. Betul. Apa Kan tuh dia kalau ya? kita suka dengar hidup seperti Larry gitu. Jadi maksudnya menurut saya kayak harus berani dan percaya diri sih Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Ya. Nah, saya penggemar SpongeBob juga. Oh Wah, iya. jadi benar ya, Larry itu kan orangnya pede ya, Mbak Uya ya.
Iya, betul. Kemana-mana tuh selalu inikan ototnya gitu ya, Betul. memamerkan kekuatannya gitu. Tapi filosofinya sih lebih kita tuh harus percaya diri ya. Jadi Siap, Pak. konteksnya pekerjaan gitu, percaya diri Iya, Pak Uli tuh bukannya kesombong ya, betul, betul. lebih ke ya itu yakin sama diri sendiri gitu kan. Itu positifnya dari Larry si lobster. Oke, asli mana Mbak Ulia? Asli Indramayu, Pak. Asli Indramayu. Oke, Iya, terima kasih, salam kenal ya. salam kenal. Selanjutnya, Selamat pagi, Bapak. selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hafifah Zulfa. Saya formasi di Pendidikan Hukum dan Perundang-undangan, penempatan di KPU Kabupaten Bogor. Benda yang mempresentasikan saya adalah headset, Pak, Oh, sama ya, TWS juga. Kalau menurut Mbak Zulfa apa filosofinya? karena headset itu fungsinya adalah untuk mendengarkan musik dan juga tidak mendengarkan apa kata-kata omongan orang yang negatif, Pak. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri dan terus bertumbuh, Pak. Dan fokus pada diri kita sendiri dengan headset ini, Pak. Oke, bukannya autis ya, aduh mohon maaf gitu bilangnya. Tapi lebih ke ini ya, kita tuh nggak mau mendengarkan yang jelek-jelek gitulah ya. Tuh, Pak. Lebih ke Agar lebih santai aja menjalani hidup, Pak. ya, supaya kita fokus dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita ya, nggak kemana-mana gitu. Tapi Betul. bolehlah sesekali dilepas, istirahat ya. Benar, Pak. Tidak rusak pendengaran. Oke, terima kasih. Tadi Mbak Zulfa apa formasinya? Formasinya penyusun materi hukum dan perundang-undangan, Pak. Oh, penyusun materi hukum dan perundang-undangan ya. Asli dari Bogor juga. Ya, KTP-nya Bogor, Pak. Tapi aslinya dari Padang. Oh, dari Padang. Orang Padang ya. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Salam kenal ya. Baik, Pak. Lanjutnya, Selanjutnya saya, Pak. silakan Mbak Lia. Oke, nama saya Lia Amelia untuk jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi penempatan di Kabupaten Pangandaran. Benda yang ada di meja dan saya pilih itu lip balm. Kenapa saya pilih lip balm? Dia itu kan fungsinya melembabkan agar bibirnya tidak kaku salah satunya. Nah, saya itu merasa sebagai pribadi yang agak kaku, tapi saya berusaha memperbaiki seperti fungsi lip balm ini. Begitu, Pak. Berarti akan butuh banyak lip balm ya. Enggak deh. Betul. Tapi lebih ke ingin supaya gimana sih nggak kaku gitu ya. Iya, Gitu, betul. caranya mencairkan suasana gitu ya. Ya, Itu kan supaya nggak kering juga ya lip balm tuh gitu. iya betul, Kering Pak. itu ya itu cenderungnya ke kalau kaku ya nggak bisa digimanain gitu aja terus monoton gitu ya. Iya, iya. Asli dari mana Mbak Lia? Asli dari Ciamis. Oh, asli Ciamis. Dekat atau ya? Ya, Dua, masih dekat. 2 jam lah ya ke Pangandaran tuh. 2 jam. Ya, 2 betul, jam. Pak. Oke, sama Mas Danang berarti ya. Iya, betul. Di mananya sih kalau di Pangandaran KPU-nya? KPU itu ada di Cikembulan, Pak. Dekat apa gitu? Daerah Cikembulan. Yang Dari pintu utama pantai itu terus ke arah Cijulang, tapi nggak jauh, oh, sekitar oke. 3-4 kilo. Iya, 10-15 menit lah ya. Iya, iya Kebut. betul. Oke, terima kasih Teh Lia. Salam kenal Ya, ya. terima kasih, Pak. Salam kenal. Ya, selanjutnya, Saya Pak, selamat pagi. silakan selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Alvin Bojan Ismail, jabatan sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan Ya. Di KPU Kabupaten Ciamis dan asli Ciamis, Pak. Oh, asli Ciamis. Dan benda yang menggambarkan saya saat ini yang ada di sekitar saya itu pin korpri, Pak. Waduh, pin korpri, mantap nih. Apa tuh filosofinya? Filosofinya karena memang selama kurang lebih puluhan tahun ke depan kan ya, Pak. Ya. Saya itu menjadi ASN, sehingga paling enggak
ya harus menjaga diri Pak di luar karena setiap Senin sampai Jumat terus dipakai nih. Ya. Nah, meskipun nanti kalau sudah di rumah ya tetap menjadi suami juga, menjadi ayah seperti itu. Tapi tetap ketika di apa namanya berkehidupan sehari-hari ya harus tetap mencerminkan diri sebagai seorang ASN, Pak. Oke, filosofinya pin core ya. Jadi seperti kita tuh diawasi gitu ya, supaya kita bekerjanya benar gitu ya. Betul, Pak. Tapi jangan lupa Kang Alvin, bayar iuran korpri ya. Siap, Pak. Oke, benar ya. Jadi PNS itu kerjanya cuma 8 jam, tapi sisanya itu yang melekat di kita ya. Kang Alvin pulang dari kantor tetap sama masyarakat mah dianggapnya adalah Kang Alvin yang PNS KPU gitu. Melekat 24 jam tuh. Gitu kan. Nah, itu yang disimbolkan dengan pemakaian dari PIN Korpri. Waduh, mantap. Turun, Kang Alvin, salam kenal ya. Selanjutnya silakan. Izin Pak, selamat perkenalkan diri. Enggak. Saya Muhammad Ihsan, jabatan saya di Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi. Penempatan saya di KPU Kabupaten Bandung Barat. Untuk Bandung benda Barat yang ya? Betul, ya. Oke. Untuk benda yang menggambarkan saya mungkin pulpen, Pak. Oh, kenapa tuh pulpen Kang Ihsan? Kalau saya pribadi, pulpen itu bisa mencatat hal-hal yang sering kita buat lupa ya. Contoh kayak password akun gitu kan. Jadi apapun segala kejadian yang bisa membuat kita lupa ya kita catat gitu. Oke, jadi ingin selalu mengingat Kang Ihsan itu ya. Ya, Dan betul. menorehkan catatan baik gitu ya mungkin seperti itu. Iya. Asli mana Kang Ihsan? Saya asli Bandung Barat, Pak. Bandung Baratnya di Lembang. Oh, Lembang. Kalau KPU-nya di mana kantornya? KPU-nya di Padalarang, Pak. Waduh, membelah Dari ujung ke Bandung atau ujung itu ya. mah dari ujung ke ujung. Iya, betul. Mantap, memang paling luas ya di antara Bandung Raya itu ya ini Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat dan Bandungnya mah sedikit ya. Iya. Oke, siap Kang Ihsan. Terima kasih, salam kenal ya. Iya, selamat kenal juga, Pak. Banyak formasi ini juga ya, PKSTI ternyata ya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, giliran Silakan. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Ikam Aldiansa, jabatan penyusun materi hukum dan perundang-undangan, penempatan di KPU Kabupaten Cianjur, Pak. Cianjur. Cianjur. Untuk barang yang ada di meja yang menggambarkan saya adalah ini Pak, tokai gas, korek api. Rokok ya. Iya Pak. Apa filosofinya Kang? Kenapa saya pilih ini? Di antara banyak barang yang ada, karena saya butuh sedikit percikan api untuk membakar semangat dalam melaksanakan tugas, Pak. Mantap. Harus butuh pemantik ya. Betul, Pemantik semangat. pemantik. Oke, Nah, mantap banget. ini mohon maaf ya Pak dan teman-teman, bukan saya menormalisasikan merokok, bukan. Iya. Bukan, sekali lagi. Bagus, bagus. Harus bisa mengambil ininya ya, filosofi baiknya ya, Kang. Betul, Pak. Itu nilai Asli dari mana, baiknya. Kang? Asli dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Bandungnya di Bandung. mana? Di Cigonewah, Taman Kopo. Ah, tetangga tuh. Cigonewah, Pak. Cigonewah Dekat ya. Sarang Cijerahnya. Iya, Cakat sama Sejarah. Kayan aman, Kayan? Aman, Pak. Aman. Supply share, Pak. Supply share-nya. Pilih Priyogi, mangga, Pak. Bentar lagi Lebaran. Tinggal di sana ya, di Cianjur kalau gitu. Ya, di Cianjur Pak, ngekos Pak. Oh, ngekos, oke. Turnuan Kang Hikam. Siap, sami-sami Kenal Pak. ya. Salam kenal juga Pak. Gitu. Silakan selanjutnya. Pak, perkenalkan diri, saya Muhammad Zaki Alfipadi. Untuk jabatannya saat ini penyusun materi hukum dan perundang-undangan, penempatan di KPU Kabupaten Karawang. Untuk benda yang saya pilih, yang ada di meja saya pilih ini Pak, kopi saset, kebetulan ada. Alasannya karena kopi itu menurut saya
suatu bahan yang fleksibel bisa dicampur dengan berbagai bahan lain jadi berbagai jenis minuman. Saya ingin seperti itu yang mana adaptif gitu dengan berbagai lingkungan, saya bisa menyesuaikan diri. Tapi di sisi lain, dicampur dengan apapun itu kopi itu kan tetap terasa kopinya, tetap ada karakternya. Saya juga ingin seperti itu walaupun adaptif, tapi Jati tetap dirinya tidak ya. mudah terbawa, masih ada karakter Oke, saya. benar-benar. Asli dari mana, Mas Jaki? Asli Karawang, Pak. Asli Karawang. Oh, Karawang, Sunda ya, berarti ya? Sunda, Pak, biasa. Ya, benar. Masih Persib ya. Versi baru versi. Persib. Siap. Benar ya, Kang Jaki. Jadi kopi itu dicampur dengan apapun enak. Misalnya dengan susu, dengan air putih ya, atau dengan sirup, atau dengan gula aren. Tapi nggak pernah hilang cita rasa kopinya itu sendiri gitu. Selalu dominan gitu. Nah, Kang Jaki ingin seperti itu gitu. Kang Jaki bisa berbaur dengan siapa aja atau dipengaruhi apa saja. Masuk ilmu apa aja, tapi itu nggak lepas karakter asli Kang Zakinya gitu. Oke, ini bagus nih filosofi kopi berarti ya. Oke, makasih Kang Zaki, salam kenal ya. Next, ada siapa? Saya, Pak. Silakan, Ahmad. Selamat pagi, Pak. Izin perkenalkan, nama saya Rahmat Aziman, Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pak, PKSTI sama. Ya, Untuk penempatan saya di KPU Kabupaten Cirebon. Cirebon. Oke, Untuk barang di meja saya, Pak, yang saya pilih itu ada ini, Pak, squishy. Squishy. Iya, Pak. Squishy. Ini filosofinya eh, squishy itu kalau ditekan, Pak, ya dia akan tertekan, namun perlahan dia balik ke kondisi semulanya. Benar-benar. Jadi mungkin ketika kita tertekan gitu, kita harus tetap tenang dan kembali menjadi jati diri kita sendiri. Oke, wah bagus banget Mas Ahmad. Sejauh itu ya Iya, Pak. filosofi squishy gitu. Silahkan teman-teman pencet Kang Rahmat. Kang Rahmat akan balik lagi ke semula. Berarti satu kantor sama Kang Dian ya? Iya, Pak, betul. Oke, asli mana? Saya aslinya Palembang, Pak. Oh, Palembang. Wong Kito Galo ya. Iya, Pak. Oke, jadi kos di Cirebon ya. Kos di Cirebon, Pak. Ya, Siap. Wah, makasih Mas Rahmat. Bagus ini ya, Pak. filosofinya. Terima kasih, Pak. Jadilah squishy. Oke, selanjutnya. Halo, selamat pagi Pak Ferdi dan Pagi. teman-teman. Perkenalkan, saya Randy. Penempatan saya di KPU Kabupaten Majalengka. Formasi saya penyusun materi hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Benda yang menggambarkan diri saya yang ada di meja adalah amplop, Pak. Waduh, kenapa dengan amplop? Ini bukan berarti saya mata duitan ya, Pak ya. Karena kalau saya pikir-pikir lagi, amplop itu baru bisa dinilai berharga itu Kalau kalau ada ada isinya. isinya. Oke. Apakah itu isinya uang, apakah isinya surat cinta. Intinya kalau amplop kosong aja, kalau misalkan nggak ada isinya tuh ya nggak ada nilainya. Sama mungkin dengan saya, sama mungkin dengan kita semua, baru dinilai sebagai manusia itu kalau ada isinya. Entah itu eh, keterampilan yang kita punya, entah itu kecerdasan yang kita punya, informasi yang kita punya, ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke. Oh, dalam banget nih. Filosofi amplop gitu ya. Akan bernilai kalau ada isinya. Kita Betul. adalah amplop-amplop yang kosong ya. Yang siap Betul, diisi dengan ilmu-ilmu. Aduh. Jadi betul. itu ya menurut Kang Randy. Asli dari mana Kang Randy? Saya kalau asli sih saya dari Palembang juga sih Pak. Cuman domisili udah lama di Majalengka. Oh, udah lama di Majalengka. Tetap Betul. Wong Kito Galo ya. Udah lama di Betul. Majalengka. Siap. Kang Randy dengan amplopnya. Hatur nuhun. Salam kenal. Sama-sama Pak. Tapi jangan coba-coba kasih amplop ke Kang Randy ya. Wah, Siap. Next. siap Pak. Siap.
Setelah Kang Randy ada siapa? Silakan, Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Rizky Alhamdulillah. Untuk jabatan itu PKCI sama Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi untuk penempatan itu di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. apa namanya? Kurang Cianjur, jelas. Pak. Ya, Cianjur. Jelas ya, Pak. kurang jelas ya, teman-teman. Punten, apa kabupaten apa? Cianjur, Pak. Oh, Cianjur. Ya, siap. Next, apa yang ditemukan, Mas Riki? Untuk yang temukan itu terakhir, Pak. Kelas. Mungkin filosofinya itu saya itu masih kosong ya, masih banyak banyak yang bisa dikejar. Nah, mungkin bisa diisi dengan banyak pertanyaan gitu, seperti susu ataupun apa. Tapi yang jelas apa yang kita isi itu harus kita pertanggungjawabkan, Pak. Gitu. Oke. Asli dari mana, Kang Riki? Ini dari Cianjur, Pak. Oh, Cianjur juga. Cianjur, saya suka makan di ini nih, Tiga Dara gitu. Oh, makan Tiga Dara, tahu? Kalau lewat ke sana. Tiga Bersaudara atau Tiga Dara ya, lupa lagi deh. Ya, Pak, gitu, Pak. Oh, itu legend itu. Kalau sebelum ke Cipanas, sebelum belokan ke kanan, ada di sebelah kiri itu. Tiga Dara atau Tiga Saudara ya, lupa lagi. Oke, Kang Riki dengan gelasnya sama ya, dengan amplop kurang lebih filosofinya. Kosong dan siap diisi ya tapi tetap harus bertanggung jawab. Oke, ya turun Kang Riki, salam kenal ya. Nah, iya, Pak. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Untuk jabatan PKSTI, penempatan di KPU Kabupaten Kuningan. Kuningan ya. Ya Pak, Kuningan. Untuk yang saya temui adalah air, Pak. Saya ingin seperti air, hambatan apapun yang menghalangi air akan tetap bisa mencari celah, Pak. Jadi, Oke. sesulit apapun yang masalah yang kita hadapi, kita harus pandai-pandai mencari solusi untuk mengatasinya, Pak. Wih, mantap. Saya mau nelpon atasannya Kang Sarul nih. Kang Sarul siap disulitkan nanti. Kasih pekerjaannya sulit. Jadi itu ya bisa mencari celah. Jadi sepadat apapun masalahnya pasti selalu ada celah ya Kang Sarul ya untuk diselesaikan gitu ya. Atau bisa juga terhadap kita juga kita fleksibel juga kan sesuai tempat ya air itu. Walaupun air itu nggak punya bentuk, tapi dia akan membentuk sesuai dengan tempatnya gitu ya. Nah, makanya harus cari tempat yang baik ya, Kang Sarul. Betul, Pak. Karena air itu netral itu sifatnya ya. Betul. Baik dari rasa, bentuk, atau apapun gitu. Tapi bagusnya air itu sehat ya, 0 kalori gitu. Waduh. Asli mana Kang Sarul? Untuk asli saya asli Indramayu, Pak. Asli Indramayu, deket lah ya. Indramayu Kuningan mah. Di itu apa? PP kalau kerja? Enggak, Pak. Kalau sini saya kebetulan Indramayu Barat, Pak. Jauh, Pak. Oh iya iya jauh ya. Ya, Pak. Siap siap. Terima Siap. kasih, Pak. Ya salam kenal Kang Sarul. Pak. Selanjutnya. Memperkenalkan diri. Ya silakan. Kenalkan, nama saya Ul Marfuqah. Itu jabatan saat ini penyusun materi hukum dan perundang-undangan penempatan di KPU Kabupaten Bekasi. Asal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oh dari Blora. Untuk menggambarkan saya, mungkin saya akan memilih meja, Pak. Oh kenapa Mbak meja? Karena berapapun dan seberat apapun beban yang ada di atasnya, meja itu dituntut untuk tetap kokoh dan kuat dan tidak mudah patah. Gitu. Tetapi untuk perempuan ya Pak ya, seperti kita atau saya atau perempuan-perempuan lainnya yang dituntut untuk bisa menjadi seorang ibu, seorang istri maupun ibu bekerja seperti itu. Jadi kita tetap harus kokoh dan tidak mudah patah.
Terima kasih. Mantap. Girl power. Terima kasih Mbak Umi. Benar ya, apalagi zaman sekarang ya, perempuan itu multitasking gitu ya. Tentu perlu struktur yang kuat ya. Ini apa? Kuat segala-galanya, baik fisik maupun pikiran terutama ya. Jangan Ya. sampai terpecah pikirannya pas lagi di kantor ingat di rumah, ingat pas lagi di rumah ingat kantor gitu. Jadilah seperti meja gitu ya. Ya. Seberat apapun bebannya ya bentuk meja mah seperti itu aja terus gitu. Dan memang meja itu didesain untuk menopang gitu ya. Ya, benar saja. Mantap ininya filosofinya. Atur nuhun Mbak Umi, terima kasih, salam kenal ya. Kenal, Pak. Terakhir, silahkan. Saya Pak, izin perkenalkan nama saya Yozian Dika, asal saya dari Bandung, untuk penempatan saya di KPU Kabupaten Purwakarta. Lalu untuk benda yang menggambarkan diri saya mungkin sama ya tadi kayak Mas Riki ya, kalau saya juga gelas, aduh nggak kelihatan ini. Gelas, ya filosofinya kurang lebih juga untuk ketika saya bertemu orang baru, saya harus bisa mengosongkan gelas saya gitu. Jadi ketika bertemu orang baru jangan datang sebagai gelas yang penuh gitu, karena ya intinya sih jangan denial lah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan tertutup untuk informasi yang baru yang akan diterima gitu sih Pak. Oke, dipanggilnya siapa Mas? Kang? Yozi. Oh Yozi, oke Kang Yozi. Ya. Bisa salah saya manggil Kang Andika. Bandungnya di mana? Saya di Gede Bage Pak. Oh Gede Bage, ngelewat lah Iya, Pak. kantor gitu. Buat musisi Gede Bage itu 4 kuncinya ya. G, D, B, A, G. 5 ketang. Iya, Pak. Menjadi gelas, benar ya Mas Yozi ya. Tadi Kang Yozi bilang harus mengosongkan diri dalam apabila ketemu orang, ada di kelas, ini kan pelajar juga sama ya. Apalagi PNS gitu. Dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya dan kapasitasnya. Jangan bilang kapasitas kita udah penuh, tapi kita sendiri yang harus bisa mengosongkan untuk selalu bisa diisi dengan hal-hal baru. Oke, terima kasih Mas Jozi dan teman-teman. Ternyata teman-teman itu banyak formasi dari PKSTI ya, penata kelola sistem teknologi informasi. Ini emang penting ya, karena banyak KPU itu kan punya sistem yang harus kuat secara struktur teknologi informasinya. Mungkin itu sebabnya banyak merekrut sarjana komputer di KPU untuk tahun 2025. Pengangkatan tahun 2025 ya, teman-teman CPNS-nya. Nah, itu. Dan juga sebetulnya filosofi secara keseluruhan dari permainan mencari benda ini adalah menuntut teman-teman untuk bisa mencari sesuatu dengan cepat gitu. Ini berpikir cepat juga kan, menganalisis cepat juga gitu. Benda-benda apa yang ada di sekitar teman-teman. Nah, kaitannya sama pekerjaan adalah teman-teman harus punya refleks yang cepat juga gitu dalam mengatasi suatu masalah dalam pekerjaan gitu. Lihat di sekeliling apa gitu kan. Nah, kenapa tadi saya jangan sampai mencari di meja temennya atau meja orang lain. Nah, supaya teman-teman juga dalam bekerja, nah silahkan berkreasi mungkin, tapi jangan pernah sampai menyinggung orang lain gitu, atau menggunakan hak-hak orang lain, atau bisa dikatakan jangan nyamber pekerjaannya orang gitu. Gitu ya. Koordinasi tetap harus perlu ya, kerjasama gitu, tapi jangan sampai menyerobot pekerjaan orang lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa. Silakan kalau yang mau ke toilet dulu atau apa, silakan kita sambil lanjut ya pembelajaran kita hari ini. Nah, izin share lagi ya, kita lanjutkan yang tadi. Saya sudah berkenalan dengan teman-teman, teman-teman juga sudah kenal dengan saya. Nah, makanya silakan jangan canggung lagi untuk kita berdiskusi, bertanya, menanggapi, atau menyanggah, bahkan kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu salah misalnya.
Oke, teman-teman, sedikit membahas tentang modul 1 bahwa teman-teman dalam SPBN itu diantaranya adalah kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat nggak nilai-nilai bela negara apa aja sih? Yang pertama, ada yang tahu? Cinta tanah air, Pak. Wih, mantap, Bang Dani nih. Ingat cinta tanah air. Yang kedua, Selalu sadar berbangsa dan bernegara, Pak. bos, benar, mantap, Kang Alvin. Yang ketiga, Setia pada Pancasila, Pak. wih, Rezul, Pak. Ternyata masih ingat. Setia pada Pancasila yang ketiga. Keempat, Rela Rela berkorban berkorban, untuk Pak. bangsa dan negara. rela berkorban. Betul, Mas Dian. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, Kemampuan awal bela negara. betul, Mas Jaki. Ada 5 ya. Cinta eh, tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, kalau teman-teman lupa, ada cara gampang untuk menghafalnya. Nah, coba gini dulu nih tangannya. Ini akan menunjukkan 5 nilai bela negara. Nah, yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, taruh di dada sebelah kiri. Ini kan hati ada di sini melambangkan cinta ya. Cinta tanah air. Nah, sadar dilambangkan dengan akal pikiran kita. Sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini sadar ada di sini. Nah, kemudian setia kita lambangkan dengan kita tidak membocorkan rahasia gitu. Ada di mulut. Ini setia terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, rela atau seperti ini boleh gitu. Nah, rela berkorban kita simbolkan dengan memberi gitu. Ini rela berkorban. Rela berkorban. Dan kemampuan awal bela negara adalah kita lambangkan dengan seperti ini, tangan yang terkepal. Nah, gampang kan? Cinta, sadar, setia, rela, mampu gitu. Coba kita ulangi lagi. Cinta, sadar, setia, rela, mampu gitu kan. Nah, gampang kan? Ini adalah jantung SPBN, sikap perilaku bela negara. Cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan mampu gitu. Nah, itu filosofi juga tuh gitu kan setiap gerakan itu. Jadi perlu diingat kalau misalnya ada yang tidak setia, bukan berarti tidak cinta. Kalau ada yang nggak setia berarti bukan berarti nggak cinta, tapi sedang tidak sadar. Bener. Bukan nggak cinta ya kalau ada yang nggak setia, sadarin gitu. Dia lagi nggak sadar. Cinta kok tetap gitu ya. Itu teman-teman. Cara menghafal 5 nilai bela negara. Itu ya. Ingat kalau ada yang nggak setia bukan berarti nggak cinta, tapi nggak sadar. Jadi itu ya, ada 5 yang dipelajari di modul 1 itu. Cuman saya akan ini sedikit lah. 6 nilai dasar bela negara tadi. Ini adalah intinya gitu ya. Tentang sikap perilaku bela negara adalah nilai dasar bela negara. Nah, saya ingin tanya teman-teman, apa sih yang teman-teman rasakan tentang Indonesia saat ini? Ada yang mau berpendapat nggak? Silakan. Silakan berpendapat apa saja. Pak, Indonesia atau Kang, sekarang Indonesia tuh gini gini gini. Atau positif gitu. Menurut saya Indonesia sekarang tuh bagus Kang karena seperti ini. Nah, apa yang teman-teman rasakan tentang Indonesia sekarang? Coba silakan berpendapat. Kang Yozi, apa yang Kang Yozi rasakan tentang Indonesia sekarang?
Sok, we, apa-apa berpendapat apa yang terjadi di kelas ini tetap di kelas ini. Saya ingin mengetahui analisis teman-teman gitu. Eh, Jujur, kalau saya ditanya apa yang saya rasakan dan pahami tentang Indonesia saat ini, eh, kalau yang saya rasakan sih Pak, sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau ngelihat dari berita di media sosial dan di Oke. media nasional pun Ya. sedang tidak baik-baik saja, terutama karena mungkin kemarin ada bencana di Sumatera, terus juga sebelum-sebelumnya juga ada yang demonstrasi besar-besaran, terus ya kurang baik-baik saja sih. Untuk yang saya pahami, sepertinya juga di masyarakat juga sekarang ya masih tetap ada ini sih, apa namanya, kayak pengelompokan gitu. Jadi karena Anda tidak sepemikiran dengan saya, jadi Anda musuh saya gitu. Jadi paham itu tuh masih dirawat di masyarakat. Nah, Betul. itu yang meresahkannya juga, Pak. Efek-efek pemilu dulu masih terasa sampai sekarang ya. Jadi Betul, Pak. ketika kita tidak A, kita tuh akan dicap B gitu ya. Atau Iya, sebaliknya. Pak. Betul ya, Kang Yozi ya? Oke, terima kasih sharingnya Kang Yozi. Jadi itu yang Kang Yozi rasakan, teman-teman. Kalau teman-teman yang lain, ada nggak yang dirasakan oleh teman-teman? Izin Pak, mau berpendapat Pak. Oh, silakan, Mbak Julpa. Iya, Pak, yang dirasakan oleh saya saat ini tentang Indonesia itu benar sih kata Mas Yozi, Indonesia itu lagi nggak baik-baik aja saat ini. Apalagi yang saya lihat itu contohnya ada bencana alam, itu sebenarnya menguji nilai Pancasila kita sih Pak sebenarnya. Oke. Menguji tentang bagaimana cara kita mempersolid masyarakat kita, bagaimana cara kita membantu masyarakat bersama Indonesia Pak. Dan yang saya lihat di media sosial itu semenjak kejadian bencana alam banyak Pak hoax-hoax, berita-berita yang nggak benar gitu Pak. Benar. Iya, dan itu bisa menimbulkan perpecahan sebenarnya Pak. Ya. Dan ada juga berbagai di tengah bencana itu juga saya mendengar kasus korupsi dana bantuan yang saya dengar waktu itu sampai 1 miliar itu sebenarnya menyakitkan hati saya Pak, karena Indonesia itu nggak kayak gini harusnya gitu Pak, memanfaatkan keadaan yang ada gitu Pak. Nah jadi nggak sesuai sama nilai-nilai yang ada dan tidak sesuai sama ya balik ke tadi Pak, nggak sesuai sama nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar tuh semuanya sudah ditentang. Menurut saya seperti itu Pak, semenjak Oke. kejadian. Siap, terima kasih Mbak Zulfa. Wih, dalam bagus ya, Kang Yozi, Mbak Zulfa. Ada satu lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Boleh saya, Pak? Boleh. Silakan, Oke. Kang Randy. Oke, kalau menurut saya Pak, apa yang saya rasakan dan pahami tentang Indonesia saat ini, mungkin kita sekarang sedang lagi masa berkembang ya Pak. Ada banyak masalah-masalah struktural yang sedang kita alami, dari mulai kemiskinan, dari mulai ketimpangan sosial, dari mulai bagaimana caranya kita bisa mencerdaskan, menggrow up sumber daya manusia kita. Dan saya rasa kita juga ke depan itu juga tidak boleh pesimis, dan juga kita masih punya harapan-harapan optimisme dengan orang-orang yang, contoh dengan orang-orang yang ada di sini, kita semua bekerja di bidangnya masing-masing, kita semua fokus untuk mengembangkan, membangun Indonesia. Kalau kita ada di KPU, mungkin fokus bidang kita adalah bagaimana caranya bisa membangun demokrasi yang lebih baik, bagaimana untuk bisa menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan, baik itu bupati, kepala daerah, baik itu di parlemen. Ya, saya rasa Indonesia memang mungkin banyak masalah, tapi dengan adanya kita di sini, kita ya bertugas untuk mempersiapkan Indonesia menuju lebih baik dengan tugas kita masing-masing, gitu sih Pak. Oke, top. Two thumbs up, Mas Reni. Benar ya? Teman-teman benar yang Kang Yozi sampaikan, Mbak Zulfa, Kang Randy juga. Semuanya benar, tapi mari kita simpulkan. Jadi teman-teman sebagai PNS atau ASN, kita harus ingat 3 fungsi utama ASN. Masih ingat nggak teman-teman? Apa sih fungsi ASN itu? 1, sebagai pelaksana kebijakan publik. Gitu. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Nah, yang ketiga, sebagai apa? Perekat dan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, betul, Teh lihat.
Nah, kita ingat itu dulu, tanamkan dari awal. Kita sebagai pelaksana kebijakan. Nah, teman-teman, sekarang mungkin ketika teman-teman berpendapat Kang Yozi ya, Mbak Zulfa atau mungkin Kang Randy, ketika berpendapat seperti itu adalah ketika teman-teman POV-nya ada di masyarakat sebagai masyarakat gitu. Wah, pemerintah kayak gini nih, pemerintah gak gitu tuh. Harusnya seperti ini gitu. Nah, itu memang nggak salah gitu ketika masyarakat berpendapat seperti itu. Nah, sekarang posisinya adalah sedang terbalik. Teman-teman sekarang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Teman-teman itu pemerintah loh. Ya kan? Teman-teman itu pemerintah di bidang komisioner pemilihan umum. Di bidangnya masing-masing. Kalau yang Kang Rendi tadi bilang, kebetulan kita ada di KPU. Nah, teman-teman ada akses ke dalam kebijakan yang dibuat misalnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah, teman-teman tuh punya akses ke situ. Sehingga teman-teman akan mempunyai informasi lebih tentang apa sih yang menjadi kebijakan atau dasar kebijakan pemerintah dalam hal-hal tertentu misalnya. Nah, itulah yang tidak didapat atau yang tidak dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan membaca atau berpendapat ya sesuai apa yang dia lihat di media sosial misalnya. Tadi Mbak Zulfa bilang banyak hoax katanya di media sosial. Nah, teman-teman adalah sebagai humas pemerintah sebetulnya PNS itu. Sebagai pembawa kabar yang sebenarnya gitu kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, walaupun tidak baik misalnya ya, kalaupun misalnya tidak baik, nah ini tugas teman-teman kayak yang Mas Rindi bilang tadi. Inilah momennya ini adalah momen teman-teman gitu dalam melakukan hal perbaikan. Saya pastikan teman-teman dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu akan memegang peranan penting gitu. Saya pastikan itu. Entah itu akan menjadi seorang komisioner atau pejabat yang memang punya pengaruh gitu kan di bidangnya masing-masing. Itu PNS itu seperti itu, pasti dalam 5 atau 10 tahun. Nah, simpul-simpul inilah yang jangan putus gitu. Satu angkatan ada di KPU itu ada berapa sih? Sekarang itu ratusan ya. Nah, simpul orang yang ratusan ini punya komitmen yang sama di awal, nah ini jangan sampai pecah komitmennya gitu. Bawa komitmen ini ke 5 tahun 10 mendatang gitu. Nah, inilah yang akan nanti yang Kang Randy tadi bilang akan membuat demokrasi jadi lebih baik gitu melalui tugas-tugas KPU. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak sih PNS atau ASN tidak netral gitu? Boleh nggak ASN atau PNS tidak netral gitu? Atau berpihak gitu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Betul. Ada yang pendapat yang lain? Nah, sebetulnya masalah netralitas itu betul tidak boleh secara aturan ya. Tapi di sisi lain boleh. Nah, gimana itu maksudnya boleh netral tapi tidak boleh. Jadi teman-teman, netral itu adalah tidak menunjukkan keberpihakan konteksnya dalam PNS itu. Teman-teman punya pilihan atau punya pendapat atau punya ketimpangan-ketimpangan tertentu dalam politik atau dalam pemerintahan. Silahkan. Tapi jangan ditunjukkan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud netralitas itu tidak boleh ditunjukkan. Netral itu tidak boleh menunjukkan. Nah, teman-teman masih boleh berdiskusi atau misalnya kalau misalnya skupnya skup keluarga atau dengan teman-teman yang circle-nya dekat, silakan berdiskusi dengan apa sih yang seharusnya atau silakan gitu ya. Seperti apa. Tapi dalam konteksnya pemerintahan, teman-teman itu ya harus netral gitu. Nah, jadi antara boleh tidak boleh gitu. Nah, tapi yang wajib itu adalah tadi ya, yang 3 itu, yang fungsi ASN itu. Kalaupun misalnya teman-teman teman-teman suatu saat pasti mengalami apa yang namanya teman-teman tuh akan menjadi penengah di masyarakat tuh. Karena PNS itu kan berdiri di antara dua ini ya, sebagai masyarakat atau sebagai pemerintahan. Berdiri di 2 kaki gitu. Kaki satu adalah sebagai masyarakat, kaki yang lain adalah teman-teman sebagai pemerintah.
Nah, itu suatu saat teman-teman akan ada di posisi itu. Ya mungkin sekarang juga akan seperti itu gitu. Cuman yang mesti diingat adalah teman-teman punya akses ke akar atau informasi kebijakan-kebijakan di pemerintah. Nah, sampaikan itu kepada masyarakat gitu. Mungkin ketika Mas Hikam sebagai masyarakat dulu sebelum masuk CPNS menilai KPU itu seperti apa gitu kan. Wah, banyak kecurangan, oh banyak ini. Nah, sekarang POV-nya Mas Hikam tuh ada di pemerintahan. Coba akan seperti apa supaya masyarakat itu tidak tergiring ke apa hoax-hoax atau informasi-informasi seperti itu. Nah, apalagi kan eh, sekarang itu berita tuh banyak clickbait ya. Narasinya apa, isinya apa. Nah, ini adalah tugas teman-teman untuk menjadi humas bagi pemerintah gitu. Kalau misalnya emang ada yang tidak baik, nah ini momen teman-teman memperbaiki. Kalau ada yang tidak baik, ya kalau memang baik, sampaikan ke masyarakat supaya paham gitu. Nah, seperti itu. Nah, apalagi nyambung tadi dengan pendapatnya Kang Alvin ya, kalau nggak salah, atau Mas Danang itu, atau Mas Dani. Nah, gitu, sebagai masyarakat, sebagai PNS itu walaupun kerjanya 8 jam, tapi image yang melekatnya itu 24 jam gitu. Mas Jaki adalah pulang ke rumah walaupun masih pakai sarungan gitu, pakai baju koko, tetap aja disebutnya adalah Mas Jaki yang PNS-nya KPU gitu. Ya kan? Teh Lia gitu kan pakai daster pagi-pagi belanja ya tetap aja dikenalnya Teh Lia KPU Pangandaran gitu. Pangandaran atau Cirebon Punten. Tetap aja dikenalnya sebagai Teh Lia yang PNS KPU. Itu akan melekat gitu. Nah, tugas teman-teman bagaimana mencitrakan diri, instansi, dan bahkan pemerintah di masyarakat itu baik gitu ya. Ini adalah tugas teman-teman gitu. Lakukan perubahan. Oke, terima kasih teman-teman. Apa namanya? POV-nya ya tentang Indonesia. Nah, ini adalah wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Baik dalam wilayah, konsepnya, letaknya, luasnya, penduduknya, segala gitu ya. Jadi cara berpandang kita tuh harus punya wawasan kebangsaan. Gitu. Jadi nggak bisa hanya memandang NKRI itu dari sukunya aja, dari luasnya aja, tapi harus penuh gitu karena banyak hal-hal yang mendukung atau menjadi bagian dari wawasan kebangsaan. Jadi harus penuh memandang negara kita itu. Nah, teman-teman, ini adalah Indonesia dalam angka ya. Indonesia itu adalah peringkat 6 negara dengan pulau terbanyak di dunia saat ini. Peringkat 6. 14% pasir di dunia bersumber atau berasal dari Indonesia ya. Bahkan Singapura mau nguruk negaranya, mau bikin negaranya pasirnya dari Indonesia gitu. Nah, termasuk juga 16% potensi nuklir ada di Indonesia. Nah, jadi di Irian, di tambang Tembagapura itu, di Iceberg dan Esberg, itu terkenal dengan emasnya. Nah, udah didapat emasnya, ternyata di bawahnya ada uranium, calon bahan nuklir yang utama, uranium gitu kan. Katanya sedikit uranium di Indonesia itu bisa menerangi seluruh dunia gitu. Nah, ini 16% potensi nuklir Indonesia dan nuklir dunia ada di Indonesia. Nah, itulah kenapa Indonesia ada dalam posisi strategis karena daya tawarnya tinggi itu sebetulnya. Kemudian ada harga kayu yang per potongnya itu mencapai 400 juta itu ada di kita di Kalimantan ya. Kita juga ada 500-an hewan atau 50%-nya itu ada di Indonesia jenis-jenisnya. Nah, kita juga ada hewan yang disebut dengan dinosaurus hidup gitu atau the last dinosaur yaitu komodo. Komodo ada di kita gitu. Nah, komodo itu adalah hewan yang bahaya. Bahaya itu dalam artinya apa? Kalau dikejar komodo itu teman-teman, nah udahlah
nyerah aja gitu, ampun. Karena apa? Dia kalau lari cepat gitu. Kalau naik ke pohon, dia juga hobi naik pohon cepat juga. Kalau renang di laut, dia jagonya gitu. Nah, kenapa tapi Indonesia Komodo masih tetap ada di Indonesia gitu ya? Padahal dia bisa nyebrang aja pindah ke Australia gitu ya. Dengan berenang cepat gitu, bermigrasi ke Australia, cari penghidupan yang lebih baik gitu. Tapi ternyata Komodo masih cinta dengan Indonesia. Dia masih tetap ada di Pulau Komodo ya. Nah, tapi juga termasuk di antaranya Indonesia itu 31% penduduknya masih miskin gitu ya. Itulah Indonesia dalam angka gitu. Kira-kira teman-teman ada angka lain nggak tentang Indonesia? Mungkin, Indonesia itu negara dengan produsen kopi terbaik. Atau negara itu, Umat Muslim terbesar, Pak. wah betul, Kang Dadan. Penganut Umat Islam Muslim. atau jumlah Muslim terbesar. Ada lagi nggak di dunia? Wah itu potensi juga ya. Kita tuh termasuk orang yang membuat kaya negara Arab Saudi ya dengan pendapatan dari haji dan umrohnya karena Indonesia paling tinggi pasti gitu. Betul Kang Dadan. Ada lagi? Indonesia dalam angka, coba apa lagi? Dunia, Pak, jumlah penduduk. Gimana Kang Dian? Kalau nggak salah jumlah penduduknya peringkat 4 Ya, termasuk sedunia, Pak. ya termasuk yang paling besar ya setelah India, Cina dan apa ya yang ketiga Amerika. Amerika ya. Banyak jumlah penduduknya, betul. Ada lagi? Yang jelek-jelek juga nggak apa-apa. 16 besar ekonomi dunia. Gimana Mas Jaki? Ekonominya ke-16 terbesar di dunia, Pak, kalau saya tidak salah. 16, posisi 16 perekonomian di dunia. Oke. Itu ya. Jadi Indonesia juga termasuk negara yang punya potensi pertumbuhan perekonomian yang tinggi katanya. Akan menjadi suatu pusaran baru dalam perekonomian dunia. Oke, betul ya, potensi juga itu. Mungkin indeks korupsinya juga tinggi juga ya. Itu yang keberapa tuh di dunia gitu. Termasuk 5 besar bahkan atau 10 besar ya. Nah, ini korupsi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya di hari Senin. Nah, teman-teman, ini adalah Indonesia dalam angka ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, kita juga tadi masih menyambung dengan nilai-nilai bela negara. Kita mempunyai apa yang disebut dengan konsensus dasar bangsa. Nah, ini melalui putusan MK tahun 2014 bahwa kita mempunyai 4 pilar dalam konsensus bangsa, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya konsensus berbangsa ini dulu dikenal dengan 4 pilar kebangsaan. Namanya ya. Pada tahun 2008 ini diusulkan oleh Ketua MPR saat itu, yaitu suaminya Ibu Megawati, Bapak Taufik Kemas ya, mengusulkan bahwa dalam Indonesia itu ada 4 pilar kebangsaan, yaitu tadi ya, Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian apa tadi, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI ya, NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Pancasila. Itu adalah wawasan kebangsaan, empat pilar kebangsaan dulu gitu disebutnya. Nah, tahun 2011 ini banyak ahli hukum yang menggugat gitu. Nah, ini teman-teman banyak yang punya latar belakang hukum ya. Nah, ini digugat. Salah satu tokohnya adalah Bapak Jimli Asidik ya, menggugat
4 pilar kebangsaan. Kalau 4 pilar itu kan berarti pilarnya berjejer sama ya. Nah, sehingga yang diproteskan atau yang digugat oleh para pakar hukum itu adalah ketika pilar itu disejajarkan, nah berarti Pancasila akan sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kalau menurut hukum, kedudukan hukum, Pancasila itu kan sumber dari sumber hukum ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber hukum. Jadi tidak sejajar, posisinya lebih tinggi Pancasila. Benar nggak kayak gitu yang ahli hukum? Jadi ini tuntutan para pendekar hukum pada saat itu seperti itu gitu. Ini nggak bisa disejajarkan Pancasila itu dengan Undang-Undang 45. Yang satu sumbernya sumber hukum, yang satu sumber hukum. Jadi lebih tinggi Pancasila. Nah, akhirnya tapi konsep ini sudah memang melekat di masyarakat. Nah, akhirnya memberikan alternatif gitu. Diganti namanya bukan jadi 4 pilar, tapi jadi konsensus dalam berbangsa dan bernegara gitu. Konsensus itu kan lebih ke persetujuan bersama bahwa dalam berbangsa itu ada 4 hal ini gitu. Nah, ini tentang apa namanya? Pilar-pilar kebangsaan. Nah, ini teman-teman konsensus dasar bangsa dan bernegara itu ada 4. Ini nilai esensi nilai-nilainya dan ini adalah kristalisasi dari nilai-nilainya. Nah, pertanyaan saya terakhir sebelum menutup kelas ini, kalau menurut teman-teman, Pancasila itu masih sakti nggak? Tadi ya, Pancasila adalah sumber dari sumber hukum. Pancasila nggak bisa disejajarkan. Pancasila itu adalah ideologi. Kita harus setia dengan Pancasila. Nah, tapi Pancasila itu apa sih kalau menurut teman-teman? Masih sakti nggak sih? Jangan-jangan kita nyebut-nyebut Pancasila tapi korupsi masih jalan gitu. Itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Gimana menurut teman-teman Pancasila kita sekarang? Sakti nggak sih? Coba teman-teman yang berasal dari kualifikasi pendidikan hukum, masih relevan nggak? Sakti, Pak. Relevan, Pak. Relevan ya. Kenapa, Kang Hikam? Alasannya? Buktinya atas terjadinya bencana yang ada di Sumatera, banyak kemudian masyarakat di wilayah di luar Sumatera yang ikut turut membantu menyelesaikan atau memberi bantuan di bencana di Sumatera, Pak. Oke, nilai-nilai kemanusiaannya masih ada ya? Ya, nilai-nilai kemanusiaannya masih ada, sampai gerakan-gerakan masyarakat sipil juga Ya, sangat begitu besar gitu. betul. Oke, atur nuhun, Kang Hikam. Teman-teman yang lain ada pendapat lain? Kalau menurut saya, silakan. Silakan, Mbak Umi. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pancasila itu masih sakti. Buktinya karena Pancasila itu sampai sekarang masih dijadikan sebagai dasar negara dan sebagai dasar untuk masyarakat untuk berperilaku. Seperti itu. Terima kasih. Oke, masih relevan kata Mbak Umi karena kita dalam berperilaku masih seperti yang dilandaskan sama Pancasila ya dalam masyarakat. Yang Iya, Pak. lainnya, Izin berpendapat, Pak. silakan Kang Sarul. Untuk saat ini memang Pancasila itu masih sakti dalam beberapa aspek. Cuman untuk dari segi nilai-nilai penerapan Pancasila itu sendiri sudah banyak sekali dilanggar, Pak. Contohnya untuk ketuhanan yang Maha Esa. Banyak pejabat-pejabat yang padahal itu mereka itu ketika dipilih, mereka itu disumpah atas nama agama dan Tuhan. Tapi mereka tidak mengamalkan dan menjalankan amanah itu dengan baik. Untuk persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia banyak sekali hal-hal kecil yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Banyak-banyak hoax yang bertebaran di media sosial. Masyarakat itu mudah sekali termakan hoax tersebut, Pak, tanpa
tanpa ditelusuri dulu itu benar atau tidak. Sekian Pak pendapat dari saya. Oke, matur nuwun Kang Sahrul. Betul ya, Pancasilanya mah sakti, nilai-nilainya yang nggak dipakai gitu. Pejabat-pejabat banyak yang korupsi disumpah pakai kitab suci masing-masing ya, Al-Quran, Injil, atau apapun itu. Tapi ternyata nggak dibawa dalam pekerjaan, disimpan gitu nilai-nilai ketuhanan tuh. Nah, padahal apa namanya, Pancasila itu kan ngambil dari ini ya, dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia gitu. Nah, nilai-nilai ini sudah ada sejak zaman dulu gitu. Sudah ada zaman kerajaan. Nah, sejarah mencatat dulu di apa? Karena yang memang tercatatnya itu di kerajaan Majapahit ya. Ya mungkin memang sudah ada dulu pada zaman kerajaan Sriwijaya, misalnya Galuh, Pajajaran gitu kan, atau nah, tapi yang memang tercatat ada di Kitab Sutasoma itu bahwa memang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, nah itu kan embrio-embrio Pancasila ya sudah ada sejak dulu gitu. Seperti misalnya tercatat banyak pemeluk agama di Kerajaan Majapahit itu yang hidup berdampingan. Nah, kemudian juga eh, kalau teman-teman yang hobi baca literatur sejarah, tahun segitu, tahun abad ke-12-an lah, di Kejayaan Majapahit itu sudah ditemukan makam-makam nisan orang Islam ya. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, itu adalah embrio-embrio nilai-nilai Pancasila. Dibawa lagi ke zaman kerajaan Islam, muncul kemusyawarah mufakatan gitu kan di dalam masyarakat itu. Para wali songo itu mengajarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian masuk lagi beralih ke zaman perjuangan melawan penjajah atau VOC yang masuk ya Belanda itu, muncul rasa persatuan karena ingin melepaskan diri gitu kan. Ini benih-benih persatuan muncul. Nah, kemudian rasa nasionalisme itu semakin muncul di era kebangkitan nasional gitu kan, ketika kita ingin merdeka. Nah, spirit-spirit inilah, nilai-nilai inilah yang dibawa dan diestafetkan dan akhirnya jatuh ke Soekarno gitu sebagai perumusnya gitu. Ada yang merumuskan. Semua ideologi yang terbaik yang ada di dunia itu ada di Pancasila. Pancasila mengambil nilai-nilai yang terbaik dari sosialisme. Pancasila mengambil nilai-nilai terbaik dari komunisme. Pancasila mengambil nilai-nilai terbaik dari agama gitu ya, entah itu Islam, Kristen. Karena kan sebelum Pancasila itu lahir itu yang disetujui itu adalah Piagam Jakarta ya, dan kemudian diubah oleh Pak Soekarno. Kemudian Pak Soekarno masih tidak menemukan kata yang tepat. Apa sih yang bisa menjadi padanan kata dari nilai-nilai kelima sila ini? Nah, kemudian ada yang ahli sejarah dan ahli bahasa, yaitu Pak Muhammad Yamin, menyarankan kepada Pak Soekarno udah aja ini namanya nih Pancasila Pak. Nah, makanya dipilihlah Pancasila. Nah, hubungannya dengan tadi pertanyaan ini relevan nggak? Saya kira masih relevan gitu. Karena adalah nilai-nilai ini kan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial. Ini kan ada dalam masyarakat terus-menerus ya. Pasti ada di masyarakat Indonesia itu. Contoh tadi yang Kang Hikam bilang itu, ketika ada bencana, nilai-nilai itu muncul, nilai-nilai kemanusiaan terutama ya. Nah, itu juga apa namanya? Setiap bencana yang diujikan atau kejadian yang diujikan ke negara kita, itu nilai-nilai Pancasila itu muncul gitu. Atau secara eksplisitnya beberapa kali kan ada beberapa pihak yang mencoba mengganti ideologi negara kita gitu. Menjadi misalnya pengen jadi negara sosialis, pengen jadi negara agamis. Karena itu nggak bisa, nggak cocok gitu ya. Karena negara kita tuh terlalu kompleks gitu ya. Makanya tadi terdapat banyak konsep dalam memahami negara kita. Ada nilai-nilai bela negara, ada wawasan kebangsaan, yaitu untuk menjaga supaya nilai-nilai dalam Pancasila itu tetap terjaga gitu. Itulah upaya-upaya pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi untuk hari ini. Saya jadi banyak masukan juga ya ternyata.
dari teman-teman yang sudah berpendapat dan men-sharingkan apa yang teman-teman yakini gitu, atau yang teman-teman apa namanya sampaikan. Itu untuk hari ini. Nah, sebelum kita menutup hari ini, saya ingin menutup dengan tugas. Jangan sedih ya tugasnya. Teman-teman kan besok masih ada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Masih banyak waktu lah sebelum kita ketemu hari Senin. Ya. Nah, tugasnya itu adalah seperti ini. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu. Nah, untuk tugas kelompok, silahkan teman-teman secara berkelompok dibagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok 20, 4 kelompok berarti 5. Satu kelompok 5 orang. Teman-teman membuat podcast tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, podcast itu udah tahu lah teman-teman, lebih ngerti dari saya. Obrolan-obrolan ringan gitu ya. Kalau yang memang dekat unitnya boleh ngambil satu tempat gitu ya. Duduk bareng, silakan ada moderatornya, saling melempar pertanyaan, saling melempar isu, dibahas masing-masing gitu ya. Boleh juga membuat role play atau bermain peran misalnya ya, menghadirkan data pakar sejarawan misalnya atau pemerhati budaya, misalnya ada juga dari anggota DPR, tapi tetap isinya adalah obrolan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara. Atau boleh juga, Kang, kita pada kejauhan nih, ya silakan manfaatkan Zoom gitu ya. Manfaatkan Zoom meeting itu kan gratisan itu maksimal 45 menit ya. Nah, kita cuman merekam podcast dalam bentuk video, durasinya paling lama 10-15 menit. Itu ya. Kemudian di akhir ada komitmen bela negara ya. Setiap anggota menyampaikan satu kalimat komitmen untuk menjaga Indonesia berdasarkan nilai-nilai bela negara. Misalnya Kang Sahrul, saya Sahrul akan menjaga dan mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Nah, ada kalimat komitmennya nanti di akhir setelah acara podcast gitu ya. Harus masing-masing kalau yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman dalam video itu mencuplik atau memotong video atau gambar dari orang lain, cantumkan sumbernya ya di setiap materi yang digunakan gitu. Atau ada copyright-nya gitu. Ini sumber dari YouTube siapa misalnya gitu. Nah, ini dikumpulkannya paling telat hari Minggu. Kita ketemu hari Senin ya, ketemu lagi hari Senin. Jadi jam hari Minggu tanggal berapa hari Minggu tuh? Tanggal 8 jam 23.59. Nah, ini yang menjadi kriteria penilaian adalah ini ya, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, dan juga estetika video. Tugas yang kedua ini adalah tugas individu. Tugas individu. Teman-teman coba membuat analisis itu isu kontemporer. Jadi tugasnya teman-teman cari minimal 3 isu. Pertama cari 3 isu tentang konflik kepentingan. Nah, nanti kita setelahnya akan dibahas ya konflik kepentingan di hari Senin. Lingkupnya boleh instansional atau nasional. Ini individu ya. Boleh yang ada di KPU misalnya isunya ada apa nih? 3 ya. Atau isu nasional. Banyaknya ada MBG, ada apa? Bencana alam kemarin gitu, ada korupsi, banyak isu-isu nasional. Nah, setelah dapat 3 isu, teman-teman lakukan gap analisis atas 3 isu tadi. Nah, teman-teman coba gunakan lapisan isu dengan APKL ya, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dan setelah misalnya di isu dari 3 isu tadi ditepis dengan 3 APKL, ada 2 nilai yang terbesar. Nah, yang 2 ini gunakan lapisan
USG, urgency, seriousness, dan growth tadi ya. Sehingga akan menjadi satu isu besar yang akan teman-teman analisis akar penyebabnya. Jadi dari 3 ditapis APKL jadi 2, 2 ditapis USG jadi 1. Nah, 1 ini silahkan lakukan analisis akar penyebabnya gitu. Menggunakan root cause analysis, tapi yang paling banyak silahkan dengan fishbone atau mind map itu silahkan gitu. Nah, nanti jelaskan argumen objektifnya dari hasil analisis yang dilakukan dan berikan solusi dari penyebab masalah tadi ya. Gunakan data yang valid dan relevan sebagai dasar analisis atau daftar pustaka. Nah, ini sampaikan dalam bentuk Word dan bahan paparan ya. Nah, ini sama ditumpulkan juga hari Minggu maksimal pukul 23.59. Nah, terakhir, tugas individu yang terakhir adalah teman-teman membuat dokumen rencana aksi bela negara ya. Jadi teman-teman membuat reaksi bela negara versi teman-teman masing-masing kan nilai negara itu nilai-nilai bela negara itu ada 5. Nah, masing-masing nilai itu punya indikatornya. Nah, silakan pilih 2 indikator nilai-nilainya itu. Nah, masing-masing indikatornya itu ada 2 aksinya gitu. Masukin ke dalam formulir yang sudah disediakan nanti ada ya. Ini wajib di lingkungan pekerjaan dan mengacu pada Permenhan nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Ada di halaman 114. Nah, semua tugas tadi dikumpulkan di link yang ada di WA Group Latsar ya. Deadline-nya sama. Ini deadline-nya di sampai hari Minggu jam 23.59. Artinya kalau udah 0001 udah masuknya hari Senin. Nah, ini formnya seperti ini. Ada angkatan, nama, NDH, instansi, nama mentornya siapa kalau misalnya sudah terpilih ya. Nah, ini formnya seperti ini. Misalnya nilai bela negaranya apa, cinta tanah air, indikatornya mencintai tanah dan pekarangan misalnya. Nah, aksinya 2. Indikator yang satu lagi apa, aksinya juga 2 rencananya. Tempatnya di mana, halaman kantor misalnya. Waktunya setiap hari, apakah setiap minggu kah atau setiap bulan. Nah, nanti buktinya ini teman-teman si rencana aksi ini akan teman-teman lakukan pada saat teman-teman habituasi gitu. Nah, nanti buktinya boleh berupa foto, di sini disebut dilampirkan linknya misalnya dalam Google Drive, nanti diparaf oleh mentor. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya jangan, Kang, boleh nggak dikerjain nggak? Oh, jangan kayak gitu. Tentu saja tidak boleh. Cukup? Mohon izin Pak, tanya Pak. Silakan, Kang Alvin dulu apa? Untuk yang tugas kelompok, yang podcast, Ya. itu pembagian kelompoknya oleh kita lagi apa bagaimana Pak? Oke. Untuk kelompok, silakan teman-teman ini sendirilah bentuk sendiri. Teman-teman silakan bentuk sendiri. Mas Zulfa? Mau tanya Pak, untuk tugas individu yang kedua, itu ada bahan paparan dalam bentuk apa ya Pak? PPT Paparan silakan, misalnya mau Canva, mau PPT, atau yang lain. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ada 3 ya, yang 1 kelompok membuat podcast, yang 2 individu, satunya membuat analisis, 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 dianalisis dan kasih alternatif pemecahan masalahnya. Tugas individu kedua membuat rencana aksi bela negara. Cukup?
Kalau misalnya cukup, saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Silahkan ditutup dulu dengan doa Teh Lia ya, ketuanya ya. Silahkan. Iya, betul, Pak. Terima kasih Bapak Ferdi atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua untuk mengakhiri acara kali ini. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih. Saya pamit untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tadi kata-kata yang nggak sesuai konteks atau apa, tolong dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Senin dalam keadaan sehat dan semangat tadi ya. Kita harus menjadi gelas kosong katanya. Dan menjadi lighter tadi supaya semangat gitu. Nah, untuk hari Senin nanti kita akan mendiskusikan video podcast ya. Kita akan menayangkan. Setelah menayangkan ada tanggapan dari saya dan tanggapan dari kelompok lain, begitupun sebaliknya gitu. Itu untuk agenda hari Senin dan juga ada sedikit pembahasan tentang conflict of interest atau disingkat COI dan juga tadi ya teknik tapisan isu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, luar biasa hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.